Yudisiawati dipersilahkan memasuki ruangan dengan diiringi lagu Syukur. Yudisiawan dan Yudisiawati dipersilahkan duduk. Yudisium Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, tahun akademik 2021-2022 segera dimulai. Dimohon kesediaan Ibu Direktur, Bapak Wadir 1, Ibu Kasubag Adak, Bapak Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke berkenan mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang terhormat Ketua DPW PPNI Provinsi Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Direktur 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang kami hormati Kasubag Adak Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang kami hormati Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, yang kami hormati para rohaniawan Kementerian Agama Kabupaten Merauke, yang kami hormati pembimbing lapangan rumah sakit dan puskesmas Kabupaten Merauke, yang kami hormati seluruh dosen dan tenaga kependidikan program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, serta seluruh hadirin dan tamu undangan sekalian yang kami hormati. Dan yang kami banggakan dan berbahagia, Yudisiawan Yudisiawati Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Adapun susunan acara yudisium adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan himne Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Laporan pendidikan oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke. Pembacaan surat keputusan Direktur tentang penetapan peserta yudisium. Penyerahan salinan surat keputusan yudisium. Penyerahan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Pelepasan atribut oleh Direktur. Pembacaan dan penandatanganan berita acara pengukuhan. Menyanyikan Mars Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Pengambilan sumpah profesi PPNI. Pelantikan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Papua atau yang mewakili penyematan PIN PPNI menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pesan dan kesan perwakilan Yudisiawan Yudisiawati, sambutan tunggal Wadir 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, persembahan lagu Tanah Papua, doa, foto bersama, Rahma Tama, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara berikutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan himne Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan pendidikan oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke kepada yang terhormat Bapak Muhammad Saljan SKP MKEP disilahkan. Laporan pendidikan yang saya hormati Ibu PLT Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, yang saya hormati Pudir 1 dan Pudir 3 Poltekkes Kemenkes Jayapura, yang saya hormati Kasubag Adak Poltekkes Kemenkes Jayapura, yang saya hormati para rohaniawan, yang saya hormati para dosen dan CI Prodi D3 Keperawatan Merauke, dan seluruh peserta yudisium program studi D3 Keperawatan Merauke tahun akademi 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan selamat pagi. Salam. Pertama-tama patut kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan restunya sehingga kami semua dapat hadir pada acara yudisium lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke angkatan ke-15 pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura tahun akademi 2021-2022. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan program studi D3 Keperawatan Merauke. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan program studi D3 Keperawatan Merauke dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-0,0.1.4.2.01404 tanggal 11 Mei 2005 tentang pelaksanaan program studi pada jurusan keperawatan di Politeknik Kesehatan Jayapura. Yang kedua, penyelenggaraan program pendidikan Diploma 3 Keperawatan Merauke menggunakan kurikulum 2014 yang ditetapkan Menteri Kesehatan nomor 861/Menkes/SK/10 Romawi 2016. Dalam proses pendidikan, perlu saya sampaikan secara singkat perkembangan pendidikan Prodi D3 Keperawatan Merauke termasuk peserta yudisium angkatan 15 Prodi D3 Keperawatan Merauke. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, Prodi D3 Keperawatan Merauke telah mendidik mahasiswa sebanyak 17 angkatan dengan jumlah peserta didik 1.392 mahasiswa. Dari 17 angkatan tersebut, Prodi D3 Keperawatan Merauke telah meluluskan 15 angkatan, yaitu tahun pendidikan 2005 sampai tahun 2022, dengan jumlah lulusan sebanyak 838, termasuk 51 orang yang siap di yudisium hari ini. Ibu Direktur yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan perjalanan pendidikan dari para peserta yudisium yang saat ini siap untuk dikukuhkan sebagai lulusan tahun 2022. Pada tahun pertama masuk Prodi D3 Keperawatan Merauke tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura nomor PP.0.1.01/2725/2019 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 66 orang. Selama proses pendidikan berjalan sejak tahun 2019, ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan drop out dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, yang harus dikeluarkan dari pendidikan sebanyak 8 orang karena melanggar aturan pendidikan. Yang kedua, yang belum menyelesaikan mata kuliah akibat belum lulus sebanyak 9 orang. Dan yang ketiga, yang dinyatakan belum lulus UKOM atau uji kompetensi sebanyak 3 orang. Jadi jumlah mahasiswa angkatan 15 tahun 2000 yang masuk tahun 2019 yang dapat menyelesaikan ujian akhir pendidikan tahun 2022 sebanyak 46 orang. Termasuk ada 2 mahasiswa yang dari program Pari Nakes. Dengan presentasi 69,70% lulusannya. Ditambah dengan mahasiswa lama yaitu tahun 2017 itu ada sebanyak 3 orang. Dan tahun 2018 sebanyak 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 51 orang yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium karena telah melalui proses pembelajaran selama 3 tahun atau lebih
dengan IPK minimal 2,00 dengan total SKS 108 SKS. Dalam proses pendidikan, mereka diberikan pendidikan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan, mereka diberikan pembelajaran secara daring selama masa pandemi COVID-19, sedangkan keterampilan melalui pembelajaran laboratorium dan praktek lapangan baik di rumah sakit termasuk praktek di puskesmas dan masyarakat sehingga mendapatkan lulusan yang berkualitas dan profesional. Yang hasil lulusannya dapat dijual dan dapat bersaing di era globalisasi atau era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ini, khususnya lulusan mahasiswa umum yang tujuannya membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tanah Papua, khususnya di tanah Papua Selatan dan lebih terkhusus di Kabupaten Merauke. Sehingga para lulusan ini dipersiapkan untuk masuk kampung, khususnya di 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke untuk mewujudkan Merauke sehat. Ibu Direktur dan para undangan yang saya hormati, adapun prestasi akhir yang diperoleh oleh peserta yudisium ini sebagai berikut. Yang pertama, tahun ini mahasiswa yang lulus mencapai predikat dengan pujian ada 18 orang dengan jumlah presentasi 35,29%. Predikat sangat memuaskan sebanyak 30 orang atau 58,82%. Target prestasi lulusan Prodi Wat Merauke minimal itu 75%, namun hasil prestasi lulusan tahun 2022 baru mencapai 69,70%. Sehingga target prestasi lulusan tahun 2020 belum mencapai, walaupun target lulusan kami hanya 69,70%. Karena itu dipengaruhi ujian kompetensi atau exit exam sebagai persyaratan kelulusan. Dengan demikian Prodi Wat Merauke masih harus bekerja keras untuk dapat mendidik guna menciptakan lulusan Prodi Keperawatan Merauke yang jauh baik kualitas maupun kuantitasnya. Izinkan saya menyebutkan nama-nama peserta yudisium yang mempunyai 10 peserta IPK tertinggi, 18 IPK tertinggi. Yang pertama, Rista Sintiani IPK 3,84 dengan pujian. Tepuk tangan. Yang kedua, Vicky Fergiawan IPK 3,79 dengan pujian. Yang ketiga, Dewi Emanuel Budi Rahayu IPK 3,77 dengan pujian. Kumala Dewi Towati IPK 3,74 dengan pujian. Resa Fitri Itwansa IPK 3,74 dengan pujian. Keenam, Rosa Alvinda IPK 3,73 dengan pujian. Yuniarti IPK 3,72 dengan pujian. Ade Siti Nur Rahma Irja IPK 3,72 dengan pujian. Septian Dwi Mardika Aji IPK 3,67 dengan pujian. Juliat Kesia Yolanda Weno IPK 3,58 dengan pujian. Mega Agustianti Hasri IPK 3,57 dengan pujian. Dita Putri Utami Ningsi IPK 3,56 dengan pujian. Nadiani Safitri IPK 3,56 dengan pujian. Rika Nurga Heni IPK 3,54 dengan pujian. Elviana Oda IPK 3,53 dengan pujian. Anisha Ulfa IPK 3,52 dengan pujian. Riani Gomez IPK 3,52 dengan pujian. Rizky Yani IPK 3,51 dengan pujian. Pesan institusi kepada para lulusan, kalian ini merupakan pelaku-pelaku pembangunan kesehatan, khususnya bidang keperawatan. Yang pertama, dapat merubah perilaku hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, remaja, orang dewasa, sampai lansia berdasarkan ilmu yang telah saudara peroleh di pendidikan melalui gerakan masyarakat hidup sehat dengan pendekatan keluarga atau germas, termasuk penanganan
cegah stunting di tahun 2024. Yang kedua, jaga alma mater saudara selama di mana saja saudara bekerja dengan menunjukkan perilaku intelektualmu yang mandiri, profesional dan bermoral sehingga dapat diterima di masyarakat demi mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Hanya ada dua penilaian di masyarakat terhadap para lulusan, yaitu baik dan tidak baik. Jadi penilaian yang murni terhadap prestasimu ada di masyarakat, walaupun nilai akademimu sangat memuaskan atau cum laude atau dengan pujian, tetapi belum tentu dalam pelayananmu sangat memuaskan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, yang mungkin prestasinya di pendidikan pas-pasan tetapi pelayanannya di masyarakat sangat memuaskan masyarakat, maka itulah prestasimu yang murni. Di masyarakatlah kalian semua dinilai dalam memberikan pelayanan. Demikian laporan pendidikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Direktur untuk mengukuhkan 51 orang sebagai lulusan prodi di 3 Keperawatan Merauke tahun 2022. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pembacaan surat keputusan yudisium oleh Kasubag Adak Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura kepada Ibu Mary Madau SKM disilahkan. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura nomor PP 09-1.1/2945/2022 tentang penetapan peserta yudisium program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademi 2021-2022. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura menimbang, mengingat, memperhatikan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan peraturan Akademi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun 2021, memutuskan menetapkan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tentang penetapan peserta yudisium program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademi 2021-2022. Pertama, menetapkan mereka yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai peserta yudisium program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademi 2021-2022. 2. Kepada mereka sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas, berhak mengikuti yudisium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib mengikuti wisuda. 3. Keputusan ini berlaku dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat keperluan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 15 September 2022, cap tertanda PLT Direktur Ester Rumasep. Lampiran surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tentang penetapan peserta yudisium program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke. 1. Rista Sintiani, lahir di Merauke 10 Juli 2000 dengan predikat pujian. 2. Vicky Fergiawan, lahir di Tasikmalaya 21 Maret 2001, predikat dengan pujian. 3. Dewi Emanuela Budi Rahayu, lahir di Merauke 27 Mei 2001, predikat dengan pujian. 4. Kumala Dewi Tewati, lahir di Merauke 20 Oktober 2001, predikat dengan pujian. 5. Resa Fitri Irwansa, lahir di Merauke 27 Desember 2000, predikat dengan pujian. 51. Hermina Yorman, lahir di Tanah Miring 8 Mei 1996, predikat memuaskan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 15 September 2022, cap tertanda PLT Direktur Ester Lumasep. Pengukuhan yudisiawan yudisiawati, pembacaan serta penandatanganan berita acara oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura.
Berita acara pengukuhan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 15 September 2022, saya selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan resmi mengukuhkan saudara sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dapat mengabdi sesuai panggilan profesi dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. PLT Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, ST Rumah Sep, NIP 1960 1221 1980 01 2001. Pengukuhan peserta yudisium program studi Diploma 3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura nomor PP 0901-1-2946-2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini, nama ST Rumah Sep, SPD MKes, NIP 1960 1221 1980 01 2001, jabatan PLT Direktur. Dengan ini mengukuhkan 1. Mahasiswa-mahasiswi program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke yang terlampir sebanyak 51 orang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti yudisium pada hari ini. Kedua, kepada mereka diperbolehkan untuk menggunakan gelar keprofesian sesuai dengan keahliannya dengan sebutan Ahli Madya Keperawatan yang disingkat AMD KEP. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati saudara-saudari. Demikian berita acara pengukuhan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jayapura 15 September 2022, PLT Direktur, tertanda ST Rumah Sep, NIP 1960 1221 1980 01 2001. Pelepasan atribut bagi lulusan Ahli Madya Keperawatan Merauke Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Bagi perwakilan yudisiawan-yudisiawati, silahkan mengambil tempat di depan. Kepada Ibu Direktur, disilahkan. Kepada para peserta yudisium dapat mengikuti peserta yang di depan. Kepada perwakilan yudisiawan-yudisiawati untuk kembali ke tempat. Penyerahan salinan surat keputusan yudisium. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Program Studi, dimohon berkenan menyerahkan surat keputusan yudisium. Rista Cintiani, Ahli Madya Keperawatan. Vicky Fergiawan, Ahli Madya Keperawatan. Dewi Emanuela Budi Rahayu, Ahli Madya Keperawatan. Kumala Dewi Toati, Ahli Madya Keperawatan. Reza Fitri Itwanza, Ahli Madya Keperawatan. Rosa Alvinda, Ahli Madya Keperawatan. Yuniarti, Ahli Madya Keperawatan.
Ade Siti Nurrohma Irja, ahli media keperawatan. Septian Dwi Mardika Aji, ahli media keperawatan. Juliet Kezia Yolanda Weno, ahli media keperawatan. Mega Agustianti Harsi, ahli media keperawatan. Dita Putri Utami Ningsi, ahli media keperawatan. Ladiani Safitri, ahli media keperawatan. Rika Nugraheni, ahli media keperawatan. Elviana Oda, ahli media keperawatan. Anisha Ulfa, ahli media keperawatan. Riani Gomez, ahli media keperawatan. Rizky Yani, ahli media keperawatan. Winda Juliana, ahli media keperawatan. Sumiati, ahli media keperawatan. Dwi Endang Susilowati, ahli media keperawatan. Leonora Hartati Levitar, ahli media keperawatan. Nela Cindy Setia Ningrum, ahli media keperawatan. Yunita Kayadu, ahli media keperawatan. Laura Maria Ursulina Rean, ahli media keperawatan. Nur Aini Latarisa, ahli media keperawatan. Krisanti Novita Seku, ahli media keperawatan. Astri Septiani Wijaya, ahli media keperawatan. Titin Agustin Ningsi, ahli media keperawatan. Hafifah Vicky Safitri, ahli media keperawatan. Brigita Yubelia Yosefani Harbelubun, ahli media keperawatan. Puji Jayanti Wanggaimu, ahli media keperawatan. Rizka Yunianti, ahli media keperawatan. Maria Bacehayon, ahli media keperawatan. Kiki Fitriani, ahli media keperawatan. Dina Saraswati, ahli media keperawatan. Nasrah, ahli media keperawatan. Ika Chandra Lis Santoso, ahli media keperawatan. Maria Novia Margaret Yamlai, ahli media keperawatan. Nur Aini Widyaningrum, ahli media keperawatan. Agnes Evaresti Milenia Fofit, ahli media keperawatan. Putri Mahzuni, ahli media keperawatan. Nirwana Genda, ahli media keperawatan. Eko Rusdianto, ahli media keperawatan. Haini Meka Fuadi, ahli media keperawatan. Nur Haidin, ahli media keperawatan. Anwar Sulaiman, ahli media keperawatan.
Familia Yaleget, Ahli Media Keperawatan. Elizabeth Emenu, Ahli Media Keperawatan. Saripa Agaki, Ahli Media Keperawatan. Hermina Yolmen, Ahli Media Keperawatan. Kepada Bapak Ketua Program Studi diucapkan terima kasih. Penyerahan penghargaan bagi yudisiawan-yudisiawati yang berprestasi akademik dan non-akademik. Kepada mahasiswa berprestasi disilahkan mengambil tempat di depan. Kepada yang terhormat Ibu Direktur, Bapak Wadir 1 dan Bapak Ketua Program Studi untuk berkenan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Yang pertama diberikan kesempatan kepada Ibu Direktur. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Bapak Wadir 1. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Bapak Kaprodi.
Terima kasih kepada Ibu Direktur, Bapak Wadir 1 dan Bapak Kaprodi. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada mahasiswa berprestasi, disilahkan kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Mars Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali dan kepada yudisiawan yudisiawati untuk tetap dalam posisi berdiri. Pengambilan sumpah janji oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Papua yang diwakili oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Merauke kepada perwakilan yudisiawan yudisiawati yang telah ditunjuk, disilahkan mengambil tempat. Kepada rohaniawan disilahkan mengambil tempat. Kepada Bapak Muhammad Saljan SKP MKEP selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Merauke disilahkan mengambil tempat. Ya, naskah pengambilan sumpah atau janji perawat. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Kamis, tanggal 15 bulan September tahun 2022. Mahasiswa yang lain mengikuti yang di depannya, tangannya. Saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Papua dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akan membantu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah atau janji perawat. Sebelum saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji perawat? Bersedia. Menurut agama apa? Islam, Protestan, Katolik. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji perawat yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Selain itu, sumpah atau janji perawat yang saudara-saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik,
Demi Tuhan saya berjanji. Untuk seluruhnya ikuti saya. Saya bersumpah. Saya berjanji. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Bahwa saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Bahwa saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali diminta keterangan untuk proses hukum. Bahwa saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Bahwa saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Bahwa saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Bahwa saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Pengukuhan sumpah janji oleh rohaniawan. Yang pertama, pengukuhan oleh rohaniawan Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi wa billahi wa tallahi. Pengukuhan oleh rohaniawan Kristen Protestan. Pengukuhan oleh rohaniawan Kristen Katolik. Kepada rohaniawan disilahkan kembali ke tempat. Kepada yudisiawan yudisiawati disilahkan kembali ke tempat. Kepada Ketua DPD PPNI Kabupaten Merauke untuk tetap di tempat. Pelantikan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Papua diwakili oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Merauke. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 September 2022, dengan mengambil tempat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke. Dengan ini saya, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai perawat profesional pemula yang telah dinyatakan lulus melalui pendidikan ahli media keperawatan di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Jayapura, Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun 2022. Harapan kami, saudara-saudari, dapat mengabdikan diri saudara secara profesional sebagaimana sumpah atau janji yang saudara-saudara ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Penyematan PIN PPNI kepada perwakilan yudisiawan yudisiawati yang telah ditunjuk disilahkan maju ke depan. Kepada Ketua DPD PPNI Kabupaten Merauke dan perwakilan yudisiawan yudisiawati disilahkan kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pesan dan kesan oleh perwakilan yudisiawan yudisiawati kepada Saudari Dewi Emanuela Budi Rahayu, ahli media keperawatan, disilahkan untuk maju ke depan. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang terhormat Ketua DPW PPNI Provinsi Papua atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang terhormat Ibu Kasubag Adak Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, yang terhormat para rohaniawan, yang terhormat seluruh civitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang terhormat seluruh staf dosen dan tenaga kependidikan di Prodi D3 Keperawatan Merauke, seluruh tamu undangan, serta rekan-rekan seangkatan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya. Kita semua diperkenankan hadir dan berkumpul dengan keadaan sehat di tempat ini dalam upacara Yudisium Angkatan 15 Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke. Izinkan saya Dewi Emanuela Budi Rahayu sebagai perwakilan yudisiawan yudisiawati Angkatan 15 untuk menyampaikan kesan dan pesan untuk alma mater tercinta kita, yaitu Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Prodi D3 Keperawatan Merauke, selama mengemban pendidikan di kampus ini. Pada hari yang berbahagia ini, hari di mana kami peserta yudisium
bisa lebih memahami dan memaknai arti nyata dalam sebuah perjuangan. Inilah langkah awal dari hasil perjuangan kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, kami peserta yudisium menyampaikan terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan, karena atas campur tangannya kita semua boleh ada pada tahap ini. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada orang tua kami tercinta yang senantiasa menjadi tiang doa, penasehat, motivator, dan selalu mendukung kami baik dari segi moral dan material selama menjalani pendidikan di kampus ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada alma mater kebanggaan kami, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Prodi D3 Keperawatan Merauke, atas segala bentuk dukungan, bimbingan, bantuan, serta fasilitas yang kami terima selama berada di kampus ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk dosen yang telah berupaya membantu dan mendidik kami, serta ilmu dan pengalaman berharga sehingga kelak kami menjadi perawat yang berkarakter sehingga dapat berguna bagi banyak orang. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pembimbing lahan praktek atau CI yang telah membimbing dan menyalurkan ilmu selama kami melakukan praktek di tatanan pelayanan kesehatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf tenaga kependidikan yang turut berperan membantu segala keperluan akademik maupun administrasi kami selama menempuh bangku perkuliahan. Dan juga kami saling mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seangkatan 15 yang telah sampai pada titik ini walaupun suka duka kita jalani bersama-sama, dan kami menjadi salah satu angkatan yang merasakan efek dari wabah COVID-19. Namun ini semua tidak membuat kami lelah untuk berjuang, pantang menyerah, pengorbanan dan sebuah komitmen. Kami sadar bahwa kami tidak dapat membalas kebaikan semua yang telah diberikan kepada kami. Namun hanya doa yang bisa kami panjatkan. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk pesan kami kepada alma mater tercinta, semoga kedepannya alma mater kebanggaan kita ini semakin maju, unggul, jaya, dapat mewujudkan visi dan misi, mempertahankan dan terus mencetak lulusan terbaik yang nantinya dapat bermanfaat bagi banyak orang dan juga berdaya saing tinggi. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Sambutan tunggal oleh Wadir 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura kepada Bapak disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu PLT Direktur, yang saya hormati para rohaniawan, Bapak Ibu Clinical Instruktur, Bapak Ibu dosen, seluruh PLP dan seluruh sivitas akademi yang ada di Prodi Merauke, serta seluruh yudisiawan, yudisiawati yang berbahagia hari ini. Baik, pertama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita boleh berada di tempat ini, menyaksikan dan mengikuti acara yudisium bagi lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke yang hari ini sebanyak 51 orang yang di yudisium. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kepada para yudisiawan, yudisiawati, bahwa tadi dengan bangga mengapresiasi bahwa hampir 35%
lulusan yang di yudisium hari ini bisa mencapai predikat tertinggi dalam akademik, yaitu dengan predikat pujian. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa sistem pendidikan kita itu semakin lama akan semakin berkembang. Kalau saat ini untuk kelulusan seorang mahasiswa bisa di yudisium dengan exit exam dengan menggunakan kelulusan uji kompetensi, maka di tahun-tahun berikutnya dan bahkan sudah disiapkan dari sekarang Pak Kaprodi dan seluruh dosen untuk menyiapkan mahasiswa kita bahwa untuk bisa yudisium seperti ini nantinya harus lulus uji kompetensi dan lulus OSKE. Nah, oleh karena itu para CI juga tidak kecil perannya bagaimana menyiapkan mahasiswa di dalam praktek klinik, karena OSKE nanti tentunya akan menarik praktek klinik ke dalam ujian di laboratorium. Oleh karena itu, para dosen, para CI dan mahasiswa sekalian, sekarang itu belajarnya harus tuntas. Jadi kalau nanti PKL, PKL lah dengan baik. Ya. Kalau nanti praktek laboratorium dengan baik. Dan Pak Kaprodi perlu men-setting, menyiapkan laboratorium OSKE agar mahasiswa nantinya terbiasa untuk praktek simulasi OSKE-nya. Memang di dalam ujian OSKE-nya itu satu stase sekitar 20 menit, tapi dalam ujian nanti bisa saja satu stase kalau kompetensinya kecil bisa lebih kecil waktunya dari itu. Ya, jadi saya mohon para adik-adik kelasnya untuk mulai dari saat ini menyiapkan diri. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada yudisiawan yudisiawati, bahwa secara akademik saudara hari ini dinyatakan lulus, tetapi secara kehidupan nyata bahwa hari ini sebenarnya saudara baru mendaftar di Universitas Kemasyarakatan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi, bahwa nilai yang sebenarnya, kemampuan yang sebenarnya adalah apa nanti yang diberikan penilaian oleh masyarakat. Kalau masyarakat merasakan bahwa para yudisiawan yudisiawati ini bisa memberikan layanan keperawatan dengan baik sesuai dengan profesi keperawatannya, maka masyarakat akan memberikan nilai baik. Tetapi meskipun IPK-nya dengan pujian, tetapi tidak bisa membawa diri di masyarakat, maka nilai yang sebenarnya adalah apa yang dinilai oleh masyarakat. Oleh karena itu saya titip pesan kepada para yudisiawan yudisiawati bahwa akhir yudisium di akademik bukan akhir proses pembelajaran, tetapi ini awal saudara akan belajar beradaptasi bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik di masyarakat. Ya, oleh karena itu teruslah belajar, teruslah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Jangan puas untuk sampai di bangku kuliah ini. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, mohon nanti para yudisiawan yudisiawati untuk, karena sekarang sudah langsung exit exam, sudah langsung mengurus STR, maka harapannya tolong untuk selalu membangun komunikasi dengan prodi dan melamporkan kemana setelah lulus ini, karena
kinerja dari ketua program studi dan kinerja dari direktur dinilai dari serapan lulusan. Kita meluluskan 51 orang, berapa yang bisa diserap di dunia kerja, khususnya di Pasyankes. Yang dihitung karena alumni kita adalah alumni kesehatan, maka yang dihitung adalah berapa yang bekerja di Pasyankes. Jadi kami sebagai institusi Poltekkes akan merasa bangga, akan merasa bahagia jika ketemu dengan masyarakat bahwa lulusan Prodi Merauke orangnya cekatan, orangnya terampil, orangnya ramah dan mampu bekerja dengan baik. Maka itulah kebanggaan dari institusi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Terima kasih. Kepada Bapak Wadir 1 diucapkan terima kasih. Menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri. Tanah Papua
Hadirin disilahkan duduk kembali. Doa kepada rohaniawan yang telah ditunjuk, disilakan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Syukur padamu Tuhan, Allah penyelenggara kehidupan, atas peristiwa hari ini. Kami percaya semua sukses dan capaian mereka di hari ini berkat penyertaan, perlindungan, dan penyelenggaraanmu. Kami percaya Engkau telah menggunakan mereka, memakai mereka sebagai perpanjangan tanganmu untuk menyelamatkan kehidupan lewat pekerjaan-pekerjaan dan profesi mereka sebagai seorang perawat. Dan kami percaya lewat tangan mereka kuasa kesembuhan, kuasa penyelamatan yang daripadamu hadir untuk orang-orang yang mereka layani di dalam pekerjaan-pekerjaan di waktu-waktu yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada rohaniawan yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu Direktur, Bapak Wadir 1, Ibu Kasubag Adak, dan Bapak Kaprodi untuk kembali ke tempat. Foto bersama. Kepada petugas dokumentasi disilahkan untuk memandu foto bersama. Basahi pipiku di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah
Aku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Demikianlah rangkaian upacara yudisium mahasiswa Program Studi Pendidikan Diploma 3 Keperawatan Merauke, jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, tahun akademik 2021-2022. Akhirnya, seluruh sivitas akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura mengucapkan selamat bagi para yudisiawan dan yudisiawati program studi Pendidikan Diploma 3 Keperawatan Merauke. Kami panitia mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Direktur, Bapak Wadir 1, dan Ibu Kasubag Adak, dan Kaprodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan selamat jalan.